Oh. Gini, kalau dari awal mah panjang deh, ya. Tapi menjawab tadi pengacara gitu ya, saya tidak menafkahi dari tahun 6 bulan terakhir betul. Ada apa? Gitu loh. Ya. Jadi kalau ngomong tentang 6 bulan terakhir, saya bilang gini, lo ya saya yang bertahun-tahun saja, prosesnya juga nggak semudah itu. Ini baru bayar 6 bulan aja, udah melebarnya kemana-mana. Udah kayak kerja keras semua selama ini hidup dia gitu. Ya. Dosa, menghilangkan semuanya itu dosa. Ya. Yang kedua, biaya rumah sakit. Ya. Makanya pada saat kemarin sampai sekarang saya detik ini, ya, asuransi anak saya ada. Ada. Dan tetap ditanggung sama kak. Iya, emang siapa anak gue? Ya, jadi kenapa saya ceritakan lagi karena gini. Kenapa jadi panjang dan melebar? Ada ungkapan yang tadi, ya harus saya jelaskan kan? Ya. Gitu, dan itu saya menggunakan hak jawab aja. Tidak menafkahi, nih saya nafkahi. Tentang kesehatan ini, oh iya, nggak usah repot-repot tentang rumah sakit. Bahkan rumah sakit yang sering dia datangi ke sana, tanya siapa yang ngenalinnya duluan gitu. Saya tahu dari Mas Helmiah ya, linknya ininya ke rumah sakit itu gitu. Jadi maksudnya gini, kalau saya terus ditanya yang kayak gitu nanti kekurek lagi nih, gitu. Nanti kekurek lagi. Endingnya mau di mana sih nih? Jadi maksudnya nafkah selama beberapa bulan yang tidak dinafkahi ini tuh nafkah apa? Karena kalau ngomongin soal kesehatan kan ada asuransi kesehatan yang selalu dibayarkan. Ada. Ya, yang dimaksud dengan tidak menafkahi, nafkah yang apa yang tiap bulan yang biasa kakak kasih itu yang aku tahu. Oh iya, itu kan biasa uang anak-anak kan. Tapi kan memang di 6 bulan terakhir itu memang aku beneran nggak kasih. Aku iya enggak. Ya. Tapi kenapa aku nggak kasih? Ya kita bagaimana kita mau ngasih? Ketemu sama anak juga susah. Oke, jadi alasannya tidak memberi nafkah karena sulit ketemu anak. Iya. Sesulit apa sih, Kak? Wah, mana ya nyeritainnya? Kegiatannya banyak banget kan anak-anak. Tapi kan yang jadi saya bilang gini, bisa kan izin dulu, bisa kan kita pergi dulu gitu loh. Dan ini kan nggak yang lu gujuk-gujuk tiba-tiba langsung. Anak-anak ada les, ada ini, terus anak-anaknya kita tanya, ada ini ayah, ada ini ayah, ada ya. Pertanyaannya ya anak-anak kalau lu suruh mereka mau nyebur jurang lu ngomong iya. Enggak kan? Kak, sebentar. Sebelum kita masuk ke jadwal anak-anak, kita tarik mundur dulu, maaf. Iya. Per bulan tuh berapa nafkah yang harus diberikan Ya. untuk anak-anak? Kalau boleh tahu. Oh, ya. Lumayan lah pokoknya. Berapa sih? Aku pengen tahu. Lumayan lah tahu, Kak. Kalau Ada yang angka 200 juta katanya per bulan tuh. oh iya betul. Lebih daripada Kadang itu. Lebih dari itu. Kadang lebih dari itu. Jadi gini, nah terus kan itu ada, kalau ngomongin tentang itu ada ungkapan dari adiknya itu, dia bilang ya itu reimburse. Ya justru karena reimburse itu malah gue tadinya nggak ngitung. Reimburse tuh yang mana yang bagian? Jadi reimburse? katanya ditalangin dulu, baru saya ganti. Intinya gue ganti kan? Ya, Gitu, intinya gue ganti kan? tetap Ya, ada ya. tetap Iya. ada penggantiannya. Iya gitu, jadi maksudnya jangan dirembetin lagi ke reimburse. Ya reimburse juga 200 juta lebih coy. Per bulan. Jadi maksudnya kita juga kerja pagi siang malam, jangan enteng juga nih kalau ngomong. Gitu. Ini bukan masalah ungkit bukan, tapi justru apa yang sudah saya lakukan kan mau dihilangkan. Jangan sampai figur saya di mata anak saya itu kesannya Nggak ada. kayak saya nggak menafkahi, saya lupa sama mereka, saya ini sama mereka itu loh. Yang yang harus saya, dijaga ya. iya itu yang aku harus jaga banget gitu. Ya. Ya, kemarin Tapi- kita sempat lihat juga ada bukti chat Ruben Onsu ini ngechat anaknya tapi baru dibalas 1 bulan kemudian. Kita melihat dulu ya. 25 April dicat lagi taliannya, jawabnya 15 Mei. Coba kalau kalian chat anak kalian, ngechatnya 25 April, jawabnya 1 Mei dan 15 Mei, apa reaksi kalian? Nah, oke. Biar belum kemana-mana, itu kan kalau kata pengacaranya, katanya saya tanyakan dong langsung sama ibunya. Ya. Suruh chat langsung dong. Ya. Sudah saya buktikan. Kata ibunya, ngomong langsung ke anaknya, lu ini saya bingung ya.
Heeh. Ngomong sama ibunya, lempar Lempar ke anaknya. Anaknya pun nggak jawab. Jadi maksud saya gini, ini habis lama-lama kesabaran Kenapa saya. jadi melihatnya. dipersulit sekali gitu maksudnya? Iya, tapi nggak mau dibilang dipersulit. Pertanyaan saya gini, lo ya saya ayahnya, mau ketemu sama anaknya itu ya susah. Harusnya perpisahan kita itu kan perpisahan kita aja, tapi anak itu ya tetap butuh figur orang tuanya. Co-parenting. Iya gitu, jadi nggak boleh dicampur. Ini lu kenapa ya? Gue mau jalan sama anak gue ini kenapa? Terakhir ketemu kapan sama Talia sama Tania? Umroh. Sebelum umroh ke berapa ya? Kedua. Itu bulan apa? Lupa aku. Umroh kedua tuh. Februari? Enggak. Sebelum itu? November ya, November Desember. Lama sekali. Aku mau tanya, Apa ketika ya? kakak nggak Wow. bisa dihubungi lewat telepon ataupun chat, nggak dijawab, ada inisiatif mungkin kakak datang ke rumahnya untuk menemui anak-anak Oke. atau sekolah. Nah, itu. Gini, Iya. itu bagus. Ini kan yang kenapa nggak datengin langsung? Kenapa nggak datengin langsung? Gini, saya datang langsung, ya. Kita tahu anak kita tuh dari kecil kayak apa, ya. Kita tahu wataknya kayak gimana. Jadi di situasi yang kayaknya dia juga masih berpikiran tentang ayahnya berbeda, itu bukan di situ solusinya. Bukan di situ solusinya. Bahkan dari rumah itu jadi pun, saya kan ada yang ngomong, saya nggak boleh bilang nggak pernah. Jadi saya harus luruskan, tidak pernah ada yang melarang. Saya masuk ke dalam tidak ada yang pernah. Boleh. Boleh aja, nggak ada. Ini saya ngomongin fair. Tapi saya itu punya cerita tentang rumah itu yang kurang bagus. Jadi kalau saya harus masuk lagi, saya harus masuk lagi bagaimana prosesnya rumah itu waktu mau dibuat, bagaimana saya harus gitu loh. Ada apa? Ada apa? Iya kan dalam proses pembangunan rumah pertama itu kan kita udah rumah itu kan kita tahu. Nanti di sini, ini letaknya di sini kan. Itu akan ke memori lagi dong. Trauma. Iya pasti. Ya, tapi buat saya untuk saya ngomong sama anak saya nggak akan mungkin. Saya tahu itu. Gitu. Jadi makanya kan yang tahu tentang anak kita itu ya kita orang tuanya. Ya. Jadi ya datangin dong rumahnya. Lo enak-enaknya lo ngomong, tapi lo nggak tahu kan anak ini kan ada wataknya masing-masing. Yang ini ada yang baperan, yang ini ada yang melo. Ini Nah ada itu yang loh, gitu. banyak sekali juga di media yang mengatakan bahwa Ya. banyak pengaruh dari luar atau Ya. lingkar yang seharusnya Maksudnya ikut campur dalam nggak usah urusan ikut campur kakak. dalam masalah ini. Maksudnya gimana? Gini, karena gue tahu anak-anak gue dari kecil juga ya, dari dia lahir pun ketika ibunya belum sadarkan diri, ya kan dia ada di badan bapaknya. Ya, jadi kita tahu ada perubahan di dia. Jadi kalau tadi pertanyaannya ada orang yang lain kelihatan dari ucapan. Contoh, ini aku juga cerita di sini. Ketika aku nganter anak ke sekolah, ya, terus saya ucapin ke Tania, kemarin ayah datang ke rumah duka loh. Ini anak umur 6 tahun, kemarin baru 5 tahun berarti. Ayah ke rumah duka loh. Terus dia bilang, iya ya, ayah datang ke rumah, ayah datang ke tempat Yeye, ayah pencitraan ya. Anak umur 5 tahun. Oh, itu diajarin siapa? Bisa ngomong gitu. Jadi saya langsung gini, Allah. Jadi buat saya, udah stop mulut saya terus. Stop mulut saya. Jadi rasa yang saya pendam ini terlalu banyak. Udah, yang saya mau ketemu sama anak gitu. Jadi kenapa saya bilang itu? Saya cuma, bagaimana rasanya lu menjawab itu? Apa respon Ruben Onsu saat itu? Loh, tahu dari mana kata-kata pencitraan? Emang pencitraan apa sih? Responnya? Dia sebutkan lah. Nggak tahu tuh kata ini Kata siapa? adalah. Ya kan namanya anak kecil juga nggak akan mungkin bisa menjabarkan pencitraan itu apa. Nah kita juga bisa lihat di sini ada Jadi- bukti chat juga.